Tadi untuk yang baru bergabung, bila penamaannya belum sesuai, tolong disesuaikan ya. Jadi biar nanti absensinya atau mungkin tadi asisten bisa merekam atau mungkin bisa merekam peserta. Ya, mungkin kita mulai saja ya rekan-rekan ya. Sebentar saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi ingin menginformasikan dulu pertama kepada teman-teman, di perkuliahan kita yang ketiga ini menjadi perkuliahan terakhir sebelum dilaksanakannya kuis atau ujian satu. Karena minggu depan rekan-rekan sudah mulai harus belajar-belajar atau mungkin mengulang kembali gitu perkuliahan kita dari sesi pertama sampai sesi ketiga sampai sesi hari ini. Nah, terus yang kedua, kan nanti ada sesi asistensi gitu ya. Jadi mungkin kalau ada waktunya gitu ya, cukup waktunya, mungkin bisa juga nanti rekan-rekan di sini berdiskusi terkait dengan materi-materi sebelumnya. Karena biasanya ya, untuk ujian itu kita tidak jauh berbeda dengan penugasan yang diberikan di tiap minggunya. Jadi mungkin bisa rekan-rekan pelajari kembali tadi mungkin ya, untuk tugas-tugas mingguan yang lalu-lalu, atau juga cara pengerjaan yang diberikan di dalam mas materi selama kuliah, atau juga nanti perekaman ini gitu ya. Nah, kebetulan kan 2 kali perkuliahan kita ya, itu kan menggunakan Zoom. Jadi mungkin rekan-rekan bisa melakukan pengulangan kembali, materi kembali, untuk bisa lebih mengasah lah gitu ya, atau mungkin mengingat gitu, terkait dengan materi-materi sebelumnya. Oke, nah kemudian jadinya ya tadi, untuk ujian tetap dilakukan minggu depan, tapi tidak secara daring gitu. Jadi ujiannya luring, meskipun mungkin saya harus lakukan pengawasannya secara daring gitu. Nanti saya minta bantuan asisten juga, Andini ya, untuk bisa hadir secara langsung nanti di tempat ujian. Karena tadi saya mungkin hanya bisa melihat rekan-rekan nih secara daring aja. Karena ya tadi balik lagi ternyata saya minta bantuannya sampai minggu depan gitu. Nah, itu terkait dengan agenda kita ya. Jadi tadi untuk ujian sampai materi ini, ujiannya luring, itu saya mungkin hanya bisa membantu mengawasi secara daring. Tapi secara luringnya akan dibantu oleh asisten. Nah, terus terkait dengan, oh ya mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan informasi sebelumnya tadi, atau sudah cukup jelas? Bagaimana? Rekan-rekan boleh konfirmasi juga ya, untuk memastikan internet saya juga di hotel ini aman gitu, karena bukan di internet kampus gitu ya. Agak-agak takut juga gitu kalau tiba-tiba mati gitu. Gimana? Udah Ada yang jelas, Mas. ditanyakan? Jelas ya? Oke, baik. Jelas. Oke. Oh ya, saya lupa satu lagi. Jadi, seperti biasa juga dari tahun ke tahun, segala bentuk ujian itu rumusnya akan diberikan. Ya, meskipun nggak lengkap gitu ya. Mungkin hanya beberapa rumus yang susah untuk dihafalkan gitu. Biasa diberikan. Nah, makanya nanti rekan-rekan coba dibaca-baca kembali, mungkin bisa ditonton ulang gitu ya, untuk perkuliahan kita, 2 perkuliahan terakhir ini gitu ya, untuk melihat gimana sih cara menggunakan rumus tersebut. Insya Allah sih kalau mengikuti gitu dengan baik, ya rekan-rekan juga memiliki hasil yang baik juga gitu ya. Dan jangan lupa tadi kalau ada kelompok belajar, digunakan ya kelompok belajarnya untuk belajar bareng-bareng. Oke, kalau sudah jelas kita bisa mulai perkuliahannya gimana? Boleh, Mas. Boleh, Mulai. oke, siap, baik. Kalau kita mulai ya. Nah, jadi untuk perkuliahan kita hari ini seperti saya infokan sebelumnya, kita masih masuk ke dalam SAP atau mungkin kontrak perkuliahan terkait dengan penyajian data. Di minggu lalu kita belajar tuh terkait dengan penyajian data yang kualitatif ya, kategorikal. Di kualitatif, kategorikal, yang mungkin tadi bentuk-bentuk datanya, data-data yang punya skala pengukuran nominal atau ordinal.
Nah, di hari ini kita akan masuk ke penyajian data yang cukup apa ya, menyulitkan nggak juga gitu ya, tapi butuh ketelitian gitu ya, karena data-data kita akan banyak data-data angka gitu. Nah, kita pakai penyajian data yang kuantitatif dengan skala pengukurannya nanti adalah data-data yang punya skala pengukuran interval atau rasio. Nah, sama seperti minggu lalu, kita masih akan menggunakan penyajian data yang berupa tabel frekuensi dan grafik atau diagram. Nah, tabel frekuensinya agak berbeda dengan yang minggu lalu ya. Mungkin saya bisa lanjut dulu. Nah, jadi kalau minggu lalu itu kategorinya itu biasanya berupa kalau yang lalu tuh ini pendidikan ya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, kalau di sekarang kategorikalnya itu angka gitu, isinya angka semua gitu ya. Meskipun ini masih angkanya satuannya karena penggajian ya, ini kan pendapatan dalam ribuan rupiah. Karena ini 1 juta, 1,250 juta, 1,5 juta dan seterusnya. Nah, meskipun angkanya kayak gini gitu ya, nanti kita akan bikin lebih mudah lagi gitu untuk membacanya, yaitu dengan membuat suatu interval misalnya. Jadi kategorinya nggak angka blok kayak gini gitu ya, karena ini penggajian biasanya kan mirip-mirip ya. Nah, tapi yang kemarin data usia kalau nggak salah ya, kan ada data pendidikan dan usia ibu di puskesmas AAA kalau nggak salah. Nah, itu kan usianya beda-beda gitu ya. Ada yang 16 tahun, mungkin 18, 19, dan seterusnya sampai 40 tahun. Nah, itu kan panjang gitu kalau kita semuanya satu-satu kita lisin. Nah, akhirnya kita perlu membuat suatu tabel frekuensi yang punya nilai interval gitu. Itu nanti akan kita pelajari hari ini. Nah, tapi seperti sebelum-sebelumnya juga mungkin refreshing juga ya di minggu lalu. Mungkin untuk masalah tabel frekuensi kita pasti ada tadi yang kategorinya ya, pembuatan kategorinya. Terus jumlah atau frekuensi kejadian, jumlah kejadian atau frekuensi tadi dibilang. Jadi kayak misalnya kalau di sini berapa banyak sih orang yang punya pendapatan 1 juta per bulan gitu. Nah, ternyata ada 11 orang atau frekuensinya adalah 11. Terus yang 1,250 berapa? 9 orang dan seterusnya. Nah, terus bisa jadi nanti tabelnya itu tambah kolomnya ada persentase. Kalau yang di minggu lalu ada juga yang derajat ya. Nah, di sini juga sama nih. Nah, kalau saya ulang lagi, untuk persentase gimana cara dapetinnya? Ada yang masih ingat? Mungkin boleh langsung ngomong atau present, nggak masalah. Ada yang masih ingat? Saya bisa, Mas. Saya silakan. Untuk pendapatan yang 1 juta itu Hmm, 11 per frekuensi keseluruhan 37 Tuhan. kali Hmm, 100%. iya, benar. Sip, terima kasih Ayesa. Iya. Nah, itu sama dengan yang lain-lainnya juga ya. Jadi untuk yang pendapatan 1,250 pun kita harus melakukan pembagian frekuensinya dia dengan frekuensi total dikali 100%. Untuk derajat kemiringan, kalau bikin diagram lingkaran ya juga sama. Tinggal ganti 100%-nya menjadi 360 derajat. Dan seterusnya gitu. Nah, nanti ini baru pemanasan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana kalau data yang kemarin kita pelajari ya di minggu lalu ya. Datanya itu kita lihat yang secara kuantitatifnya. Kalau yang lalu, minggu lalu kan kualitatif, melihat dari tingkat pendidikan. Nah, kalau sekarang dari usia nih. Nah, gimana caranya? Tapi mungkin sebelum ke situ ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini masih sama nih ya, penjelasan masih sama. Hanya mengingat kembali lah. Jadi masih akan seperti ini bentuknya. Tapi akan lebih lengkap gitu ya penjelasannya untuk bisa ngebikin suatu penyajian data grafik yang pas gitu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini, rekan-rekan? Atau sudah cukup jelas, bisa kita lanjutkan? Bagaimana? Cukup jelas, Mas. Jelas, oke, baik, sip. Alhamdulillah, kita lanjut. Nah, ini dia. Nggak perlu takut dulu sebenarnya ya. Nah, jadi ini rumus-rumusnya mungkin bisa tolong rekan-rekan bikin catatannya, dan nanti mungkin bisa ditambahkan juga untuk cara penggunaannya gitu ya. Nah, nanti untuk kita menggunakan data kuantitatif untuk dibuatkan menjadi suatu tabel di frekuensi ya, itu kita nanti akan menggunakan kaidahnya Stargast gitu.
Nah, kaidah Stargaze itu gimana? Mungkin kita balik ke Jamboard sebentar. Oke, apakah tampilan Jamboardnya sudah muncul? Sudah, Mas. Sudah ya? Oke, baik. Nah, di sini nanti saya minta bantuan rekan-rekan nih untuk bisa mengisikan, kita harus bikin tabel frekuensinya tuh berapa kolom sih, atau bukan kolom ya, mungkin berapa baris atau berapa kelas, terus intervalnya gimana. Nah, itu caranya gimana, itu kita harus menggunakan caranya ini, gitu ya. Kaidah Sturges tadi gitu. Nah. Oke, nah yang pertama adalah, jadi kaidahnya Sturges itu, pertama kita harus tahu dulu rentang dari suatu data kita. Nah, melihat rentang data itu kita melihat rentang data terendahnya dan rentang data tertingginya. Nah, nilai data tertinggi atau di sini bilangnya nilai observasi ya. Mungkin saya perbesar dulu. Oke, nilai observasi terbesar, nah kira-kira dari data yang minggu lalu, kira-kira usia, kalau kita lihat data usia, kira-kira yang paling besar itu, paling tua, usia berapa tahun ya di data ini? Mungkin, atau mungkin salah satunya deh, saya minta rekan-rekan ada satu orang untuk bisa coba mengisikan nilai range. Di sini dibilangnya ada nilai observasi terbesar, ditambah 0,5, dikurang nilai observasi terkecil, dikurang 0,5. Jadi mencari nilai data paling tinggi, usia tertua, dan usia termuda. Kira-kira siapa yang ingin coba untuk mendapatkan range-nya dulu? Siapa? Mungkin boleh resen gitu ya. Jadi biar bisa kita backup juga. Monggo, silakan. Siapa ada yang ingin coba? Nggak perlu takut salah gitu ya. Kita semua belajar di sini. Nanti kalau ada yang salah-salah pun nanti kita akan bantu untuk koreksi gitu. Karena tadi ya kesalahan juga proses dari pembelajaran juga sebenarnya. Oke, silakan. Ada yang ingin coba? Monggo. Boleh raise hand. Oke, siap. Sabrina Kanaya. Monggo, silakan Sabrina. Mungkin bisa dituliskan dalam bentuk text box. Di sini ada text box. Klik aja text box-nya. Coba diketikkan. Mungkin di bawahnya kali ya. Range sama dengan nilai terbesarnya apa nih? Kira-kira usia tertuanya apa Sabrina? Mungkin 18. Tua. Yang paling tua. Iya, Umurnya yang paling tua berapa? 18. 18. Ini ada perguruan tinggi ya? Iya, ada perguruan tingginya juga, ada SD, SMP, SMA. Yang paling tua umur berapa tahun nih? Data, Sebentar, Mas. oke, data di kiri itu data usia, data yang di kanan atau di dalam kurung itu data tingkat pendidikan formal. Usia paling tua adalah usia berapa tahun? Kita belajar bareng-bareng ya rekan-rekan, gak usah takut. 40 ya, Mas. 40, oke, sip. Nah, silakan Sabrina tuliskan di text box itu. Jadi nilai range sama dengan nilai terbesarnya tadi 40 ditambah 0,5 dikurang nilai terkecil ya. Paling muda berapa tahun nih? Peserta puskesmas AA ya. Oh, ada yang ingin coba partisipasi juga nggak apa-apa. Berapa? 16, Mas. 16. Oke, ada yang lebih kecil dari 16 nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada itu dia. Sabrina bisa tolong diisikan. Terbesarnya 40, terkecilnya 16. Nah, silakan Sabrina tuliskan. Nah, kemudian saya juga minta bantuan teman-teman untuk, ini sudah pada punya kalkulator saintifik kan ya, untuk bisa mengisikan kelasnya. Jadi kelasnya itu bisa kita dapatkan berapa jumlah kelas, itu dari rumus yang ada di bawah tuh. 1 ditambah 3,322 log N. N-nya ini adalah jumlah data kita, jumlah sampel kita gitu. Atau kalau di sini kita lihat ada 50 ya kalau nggak salah. 5 kolom, 10 baris. Nah, siapa nih kira-kira yang mau lanjut membantu? Selain Sabrina, tadi Sabrina ingin coba untuk range. Ada yang ingin coba? Monggo,
Siapa ada yang coba untuk menuliskan K nilai kelasnya? Devira, ya silakan Devira. Boleh di-insert text box ya. Kalau sulit untuk nulis gitu ya, text box saja diketik. Jadi tadi Devira bisa isikan di dalam kalkulatornya 1 ditambah dalam kurung 3,322 log N. N-nya adalah jumlah sampelnya, jumlah datanya. Keseluruhan ini datanya ada 50 sampel. Nah, ada 50 tuh. Silakan rekan-rekan isikan coba. Mungkin ambil bantu ya tadi. Sabrina sudah sampai mana? Oke. Oke, nah ini Devira ya. Oh ya, mungkin untuk yang rumus K ini rekan-rekan hafalkan ya. Kayaknya sih nggak ada nih. Mungkin yang muncul malah rumus interval tuh di bawahnya. Oke, dilanjutkan. K sama dengan 1 tambah. Oke. Log 50. Nah, sama yang terakhir, interval nih. Kira-kira ada yang coba untuk interval? Itu cukup menggabungkan hasil perhitungan dari Sabrina dan Devira. Nanti akan saya infokan lagi ya. Maksud range K dan ini apa sih? Mungkin setelah rekan-rekan coba isikan, tentukan isikan. Sabrina atau Devira kalau ada masalah tolong diinfokan ya. Karena kita tidak melihat prosesnya ini lagi ngetik atau gimana gitu. Mas, ini kan saya pakai handphone ya. Terus Ah, yang text box-nya di sini nggak ada. text Jadi dari box-nya tadi nggak ada. belum tulis. Iya. Aduh. Eh, fitur text box-nya nggak ada di smartphone. Mungkin boleh konfirmasi juga yang lain. Andini, di smartphone nggak ada text box. Yang bagian kiri text box nggak ada. Coba di Autored coba. Gimana? Biasa tadi ya Mas ya, Nah, tadi saya Sabrina ya. Coba Sabrina boleh di Autored dulu handphonenya. Ada kok textbook ya kalau di handphone. ada tuh. Coba cek. Saya sudah, Mas, untuk kelasnya. Oh, oke, Devira. Terima kasih. Nah, untuk Devira gimana, rekan-rekan? Apakah bisa memahami pembuatan kelas? Bentar, saya. Kayak gimana nih hasil jawaban dari Devira? Apakah sudah tepat? Gimana rekan-rekan? Boleh konfirmasi? K sama dengan 1 tambah 3,322 log 50. Log 50 itu 1,698 persen. Jadinya 6,64. Gimana? Benar? Gimana rekan-rekan? Apakah benar? Boleh dicek ya di perhitungan kalkulator masing-masing. Tadi gimana untuk tadi Sabrina ya? Gimana? Masih belum bisa, Mas. Masih belum bisa. Sticky note kali. Iya, Tadi ada sticky Ingat note ya. juga Papa Sabrina. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik. Ya, saya juga lagi cek ini. Iya, kok nggak ada ya? Ya sticky note aja nggak masalah.
Iya Mas, mungkin di autoread dulu, terus baru ada sticky notes Mas palingan. Kalau textbooknya harus menggunakan laptop Mas. Iya, mungkin ribet. Ya udah, biar enak sih pakainya laptop ya, bagusnya. Oke, kita lanjutkan dulu tadi. Untuk yang Kak, gimana rekan-rekan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk mendapatkan nilai K-nya ini adalah 6,64 itu dibulatkan menjadi 7. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini benar atau Mas, salah nih? Ya, saya mau nanya, ya, itu kan Kak. hasilnya kan 6,64 kan? Itu Mm. dibulatinnya harus jadi 7 atau 6,7 bisa, Mas? Makasih, Mas. Oke. Nah, untuk kelas, ini kekhususan ya. Jadi kekhususan di kelas, kita untuk membuat kelas itu harus dilakukan pembulatannya ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman nih dapatnya 6,1, 6,09, dibulatinnya ke atas, jadinya 7. Kenapa nggak gitu? Takutnya nanti datanya di luar kelas itu gitu. Sehingga akhirnya yang harusnya kelasnya jumlahnya 7 malah jadi 8 gitu. Jadi untuk kekhususan ya, kekhususan untuk kelas pembulatannya akan selalu ke atas. Gitu. Gimana? Tadi Aska gimana Aska? Terjawab, makasih, Mas. Oke, ada lagi yang lain? Jadi untuk kelas itu pembulatannya harus ke atas. Kan biasanya kalau pembulatan ke atas itu yang di atas 0,5 ya. Di bawah 0,5 menurun gitu pembulatannya. Nah, tapi untuk kelas itu mau dia 6,01 atau 6,099999 seterusnya gitu, itu tetap dibulatkannya ke atas. Nah, hasilnya apakah benar nih? Sudah oke kah hasilnya? Gimana, rekan-rekan? Udah oke, Mas. Udah oke ya? Oke, sip. Nah, ini Sabrina ya. Oke, Sabrina Iya, 40. maaf ya Mas, Iya, ya nggak nggak apa-apa. bisa digeser soalnya Udah. pakai handphone. Iya, ya, saya geserin. Sip, sip. Santai aja. Oke. Nah, ini Sabrina nih. Jadi 40 yang terbesarnya adalah 40 tadi ya, usia 40 tahun. Yang terkecilnya usia 16 tahun. Nah, yang terbesar ditambahkan 0,5, yang terkecil dikurangi 0,5. Hasilnya 25. Nah, untuk rentang gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau rentang di sini bilangnya nilai tertinggi ya, high value dikurang low value. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Oh, di sini headsetnya, gue tahu. Ada yang ingin tanyakan, rekan-rekan? Tadi yang suaranya bocor boleh dibantu mungkin, Andini. Demi Tuhan, demi Tuhan. Wildan ya. Wildan boleh di-mute dulu. Oke. Ya Mas, kenapa Mas? Maaf, Mas, Tadi tadi suaranya bocor. Suaranya Oh iya, bocor. iya Mas, saya mau connect ke headset. Oke, oke. Maaf ya Mas ya. Di-mute dulu aja ya. Sip, sip. Oke, yang lain gimana? Ada lagi yang ingin tanyakan untuk R? Sudah dapat idenya? Mas, Jadi Mas mau nanya Mas. Oh iya, oh ya silakan Wildan. Ini yang kan ada 1,698 itu dari mana Mas kalau boleh tahu Mas? Nilai log 50. Coba Iya. dicek di dalam kalkulator saintifiknya. Dan nanti Oh, rekan-rekan log 5. Oh iya kan. rekan-rekan nanti pas Kalkulator ujian, saintifik. iya, rekan-rekan kalau ujian Iya, bawa Mas. kalkulator saintifik ya, jangan lupa tuh. Karena ada nilai log 50-nya nih, logaritma. Mas mau tanya. Oke, silakan Ayesa. Mas, berarti R itu pasti sama dengan sama high and low-nya ya? Low, iya. Pasti sama. Pasti sama aja gitu dengan yang nilai observasi terbesar tambah 0,5 gitu ya. Dikurang terkecil dikurang 0,5 atau cuman terbesar dikurang terkecil juga harusnya sama aja. Gitu. Baik, Gimana? terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Nah, Saya ingin bertanya Mas, Oh ya, silakan Sabrina. tadi untuk yang Kak itu apa ya Mas? Kelas, jumlah kelas. Oh, iya. Oke baik, Jumlah terima kasih. kelas. Oke, sama
sama. Jumlah kelas itu nanti merepresentatifkan kalau kita bikin tabel frekuensi itu berapa baris gitu ya. Nah ini jumlah kelasnya tuh ini. Nah ini 6 baris nih, tandanya ada 6 kelas. Nah tadi yang 7, tadi nanti ada tambahan 7 kelas di bawahnya, tambah 1. Nah itu kelas. Kalau tadi R, ini jumlah rentang data kita. Tadi dari 16 terkecil, tertingginya 40, nah tadi rentangnya ada 25. Dihitung aja tuh 16, 17, 14, 19, seterusnya sampai 40. Nah, tandanya rentang data kita 25. Perbedaan umurnya ya kalau di sini ya. Dari yang terendah dan yang terbesar adalah perbedaan 25. Oke, ada lagi yang lain? Nah, sekarang interval nih. Ada yang ingin coba? Jadi cuma tinggal gabungin tuh. R dibagi K. Boleh coba, Mas. Monggo, silakan Aska. Jadi cukup masukkan aja nilai rentang dibagi nilai kelas. 25 bagi 7. Nah, yang di sini pembulatannya normal ya. Kalau di atas 0,5, pembulatan ke atas. Di bawah 0,5, pembulatannya ke bawah. Oke. Jadi Aska coba isikan 25 bagi 7, 3,5. Oke. Nah ini ya, jadi dilakukan pembulatan ke atas. Nah ini jadinya 4. Oke. Gimana rekan-rekan untuk nilai R, K, dan I ada yang ingin ditanyakan? Ini bagusnya I-nya I kecil ya, interval. Saya ganti deh ya. Interval I kecil, tentang range R besar, K kelas K besar. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Nah, terus ini apa nih impact-nya gitu ya? Nah, ini impact adalah gimana caranya kita bisa bikin tabelnya gitu ya. Ada yang tanyakan dulu atau sudah jelas untuk dapetin nilai R, K, dan I? Gimana? Bisa lanjut rekan-rekan? Bisa, Mas. Bisa ya? Aman ya? Oke, sip. Kita lanjut. Nah, jadi setelah kita gunakan rumus tadi gitu ya. Nah, untuk di penggunaannya dari R, K, dan I itu adalah seperti ini.